Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanta Priza. Saya dari kelas 10 TKJ 1 ingin membahas materi bab 7 yang bertemakan tentang pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama sejarah singkat. Bagian 1, modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Yang pertama ada restorasi Meiji, awal modernisasi Jepang. Sejak 1639, Shogun Tokugawa menjalankan politik shokoku atau politik isolasi. Terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo, tuan tanah, yang semakin ketat. Pada 31 Maret 1854, Komodor Mateo C. Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Yang kedua, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Dan yang ketiga, ada imperialisme Jepang. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. A. Perang Sino, Jepang pertama pada tahun 1894 sampai 1895. Yang B. Perang Rusia-Jepang terjadi pada tahun 1904 sampai 1905. Yang C. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indokina pada tahun 1941. Yang D. Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September tahun 1940. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Bagian kedua, kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama, ada pendudukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung, dan nama dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A. Bagian 3. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. Di antaranya adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kepresidenan. Yang ketiga, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chousangi-in pada 1 Agustus 1943. Yang kelima, membentuk organisasi PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tokohnya yang dikenali sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Yang keenam, mengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi pada 1943. Dan yang terakhir, membentuk Jawa Hokkakai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Yang kedua ada bidang ekonomi. Di antaranya untuk membentuk Kumiai, Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, SDA Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Dan selanjutnya ada bidang militer. Di antaranya untuk menugaskan polisi rahasia Kempetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Yang kedua, ada Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer, di antaranya ada PETA, Giguyun, Seinendan,
Keibo dan barisan pelopor, Fujinkai, Goku Kotai, dan Heiho. Bagian keempat, perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada cara kooperatif. Di antaranya ada perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui putra, misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dan yang kedua, cara bawah tanah. Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah diantaranya yang pertama kelompok Sukarni, yang kedua kelompok Ahmad Subarjo, yang ketiga kelompok Sultan Syahrir, dan yang terakhir keempat ada kelompok pemuda. Dan selanjutnya ada perlawanan bersenjata. Penolakan santri-santri pondok pesantren Sukamana, Singaparna, pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan Seikerei. Dan yang terakhir ada perlawanan bersenjata lagi. Perlawanan peta berlangsung di kota Blitar pada 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Selanjutnya, kita membahas tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus tahun 1945. Hari pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Hari kedua, pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Hari ketiga, membentuk 3 badan baru, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari 6 Maret 1947. Dalam sidang tersebut hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin. Jenderal Sudirman saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Soekarno di Yogyakarta tanggal 15 Februari 1947. Dan yang terakhir, kita membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu. Yang pertama yaitu penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan Yang kedua yaitu perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Yang ketiga, pembentukan kabinet parlementer. Yang keempat, pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang terakhir kelima ialah pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Nah, seperti itulah tadi sejarah singkat bab 7 tentang pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.